Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu Sistem Informasi Catering, sebagaimana tugas dari mata kuliah Analisis Desain Sistem Informasi dengan saya Naima Zulfa dan NIM 19112735. Langsung saja. Latar belakang masalah, ada 4 poin utama saya tuliskan di sini. Yang pertama, kurangnya efisiensi dalam proses, baik dari proses perjalanan untuk memesan maupun saat pengiriman pesanan itu sendiri. Poin kedua yaitu tumpukan kertas yang menyulitkan. Saat kita melakukan proses pemesanan catering secara manual, tentu data-data atau rekap dokumen pemesanan itu ditulis di kertas, yang mana itu akan sangat memboroskan dan juga rawan terjadi kehilangan. Kemudian poin ketiga, rawan terjadi manipulasi data. Sehubungan dengan poin kedua, dengan sistem dilakukan secara manual, data yang dilakukan itu rawan terjadi manipulasi atau kehilangan. Baik dari segi di sini ada contohnya input stok gudang, kemudian saat rekap pemesanan dan total keuntungan yang berbeda dan tidak selaras, dan lain sebagainya. Poin keempat, komunikasi dari kedua belah pihak. Komunikasi antara penjual dan pelanggan itu sangatlah penting. Dan itu ini juga menjadi masalah jika terjadi miskomunikasi. Kemudian selanjutnya deskripsi singkat sistem informasi ada 6 poin. Yang pertama, sistem dapat melakukan pemesanan maupun pinjam barang. Sistem juga dapat melakukan pendataan stok gudang secara sistematis agar terjaga keamanan dan data-data dapat dilakukan secara cepat dan lebih baik lagi. Kemudian dapat melakukan transaksi pengembalian, melakukan laporan keuangan secara otomatis, dan di sini juga sistem dapat melakukan pengawasan petugas jauh serta sistem dapat melakukan pengawasan pengunjung dan pemesanan. Lanjut, kemudian pemodelan proses. Di sini ada konten diagram, ada 5 bidang, yaitu yang pertama bagian administrasi dan keuangan, bagian pemasaran, kemudian ownernya, bagian produksi, serta customer. Bisa dilihat, lanjut. Di sini ada DFD level 1, ada 6 proses. Yang pertama pendataan pesanan dan pinjam barang, ini dilakukan oleh bagian administrasi dan keuangan, yang mana akan data dari pemesan maupun pinjam barang ini diproses dan akan lanjut ke bagian selanjutnya. Kedua, pendataan stok gudang itu dilakukan oleh bagian produksi, yang mana akan diproses dan outputnya itu akan jadi info menu maupun data untuk laporan stok gudang. Kemudian ada transaksi pengembalian, ini dilakukan pada bagian administrasi dan keuangan, yang mana relasinya, prosesnya berelasi ke customer. Kemudian ada laporan keuangan. Laporan keuangan ini berelasi pada bagian dengan bagian administrasi dan keuangan serta bagian produksi. Jadi data-data dari bagian administrasi dan keuangan ini serta di bagian produksi, data-datanya semua akan masuk ke proses bagian laporan keuangan, di mana dari laporan keuangan ini prosesnya hasil outputnya akan dikirim ke owner. Kemudian pengawasan data petugas pengiriman serta pengawasan komplain customer ini dilakukan oleh bagian pemasaran. Yang keenam, pengawasan komplain customer ini dilakukan oleh customer dan diproses dan akan dikasih ke bagian pemasaran.
Kemudian pemodelan proses, ini DF di level 2-nya untuk proses 1, ini DF di level 2 untuk proses 2, kemudian ini DF di level 2 proses untuk proses 4, yaitu laporan keuangan, dan ini DF di level 2 untuk proses 5, yaitu bagian pemasaran. Lanjut, pemodelan data ERD dengan relasinya, ini tanpa struktur detailnya, jadi customer dapat melakukan pemesanan ataupun pinjam barang, yang mana setelah menu atau pinjam barang ini selesai dipesan, katanya ini akan dikirim ke pengiriman yang dilakukan oleh pegawai, maksudnya khususnya si kurir, dikirim dan untuk pegawai ini dapat melayani customer. Customer juga dapat melakukan, selain dapat melakukan pemesanan, customer ini juga dapat melakukan pengembalian di barang yang sudah dipinjam ini, atau customer juga dapat melakukan komplain ke pihak toko catering ini. Kemudian ini mockup untuk sistem karyawannya, dari login, bagian pemesanan dan pinjam barang, kemudian ada riwayat transaksi pinjam dan pengembalian barang, stok gudang dan input menu baru, kemudian ada desain untuk laporan, kemudian ada desain sistem untuk pengiriman data dan komplain dari pelanggan. Lanjut, ini ada mockup untuk pelanggan. Di sini ada mockup sistem di login. Ini dashboard menu. Di sini saya tambahkan notifikasi, chat, dan keranjang belanja. Kemudian ada desain sistem untuk menu dan order dan pengiriman. Di sini untuk komentar atau komplainnya, dan di sini untuk pengawasan. Jadi si kurir dan proses perjalanan pengiriman dapat dilihat oleh si pelanggan. Ini ada UI struktur dari tugas yang saya kerjakan, bisa dilihat dan dibaca. Baik, saya kira sampai di sini saja presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tindakan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.